Puji Tuhan, Tuhan baik. Shalom. Puji Tuhan, terima kasih para pelayan altar. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat Bapak Ibu Gembala, buat kesempatan dan pengurus gereja dan jemaat memberi kami kesempatan untuk bisa berbagi firman Tuhan dalam ibadah minggu hari ini. Puji Tuhan, saya diberi tema berbicara tentang, mari kita baca sama-sama temanya, hitungan ketiga, 1, 2, 3. Siapa saya? Amin. Siapa kita? Bapak Ibu Jemaat GBT Genesis Babatan, siapa kita? Dalam ibadah pertama tadi saya berbicara tentang bahwa kita adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah harus hidup tetap tinggal, tetap percaya Tuhan Yesus. Hidup di dalam kasih Tuhan Yesus. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Harus hidup dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Ya, ibadah kedua temanya dari gereja tetap sama, tetapi saya angkat satu tema yang buat saya itu sangat luar biasa, menyadarkan kita siapa kita sebenarnya. Mari 1 Tesalonika, saya minta tolong boleh ya. 1 Tesalonika 5 ayat 5 dalam terjemahan baru. 1 Tesalonika 5 ayat yang kelima. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Rasul Paulus sementara ingin memberitahu bahwa Bapak Ibu adalah orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang hidup di dalam terang Kristus, dan kehidupan kita harus menjadi terang bagi orang lain. Sehingga Rasul Paulus katakan dengan jelas di sini, karena kamu semua anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Satu ayat, 1 Tesalonika 5 ayat 8 bagian A dalam terjemahan sederhana Indonesia, firman Tuhan katakan. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-8a. Tetapi kita adalah anak-anak terang, jadi hendaklah kita menguasai diri kita sendiri. Terima kasih, kalau kita anak-anak terang, kita harus hidup di dalam aturan-aturan kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Senyum dulu Bapak Ibu. Iya, puji Tuhan. Iya, pendahuluannya saya tidak akan panjang lebar. Efesus 5 ayat 8 sampai 10. Efesus 5 ayat yang ke-8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. 9 sampai 10. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Dengarkan baik-baik, terima kasih. Bapak Ibu Jemaat, firman Tuhan katakan bahwa kita Jemaat GBT Genesis Babatan, kita anak-anak terang. Amin. Kita anak-anak terang. Dan firman Tuhan, perhatikan ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Kalau ada satu pertanyaan, siapa saya? Bapak Ibu dengar baik, siapa kita? Jemaat GBT Genesis Babatan dengar baik. Dengan yakin, dengan tegas kita berani berkata, saya anak-anak terang. Amin. Mari kita baca sama-sama hitungan ketiga. 1, 2, 3. Anak-anak terang. Anak-anak terang harus hidup menjadi terang. Itu benar. Yesus adalah terang dunia. Orang yang percaya kepada Yesus disebut anak-anak terang. Setuju? Efesus 5 ayat 14. Sebelum saya masuk poin-poin khotbah. Efesus 5 ayat yang ke-14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Bapak Ibu Jemaat, banyak anak Tuhan, banyak orang percaya hidupnya tidak mencerminkan terang Kristus. Yesus tidak bercahaya dalam kehidupannya. Kenapa? Mari kita jujur. Saya tidak bermaksud menghakimi, tapi fakta bicara berapa banyak anak-anak Tuhan yang rohaninya tidur. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang rohaninya sementara mati. Bapak Ibu, ibadah kedua saya akan membawa kebenaran firman yang bicara bahwa kita Jemaat GBT Genesis Babatan, kita adalah anak-anak terang. Yesus harus terpancar dari kehidupan kita. Yang setuju senyum.
Pertanyaannya, bagaimana anak-anak terang harus hidup supaya hidupnya menjadi terang? Bagaimana kita pelayanan? Bagaimana suami istri? Bagaimana orang tua? Bagaimana anak? Bagaimana kehidupan kita? Sehingga apa? Orang bisa melihat, orang betul-betul bisa melihat terang Kristus terpancar dari kehidupan kita. Yang pertama, sama-sama baca 1, 2, 3. Setuju? Sama-sama yang semangat dong. 1, 2, 3. Jemaat Genesis, saya mau bilang, kalau mau jadi anak-anak terang, hidup kita jadi terang, stop sakit hati. Amin. Kita anak-anak terang, tidak ada sakit hati dalam kehidupan kita. Setuju? Tolong jangan kasih lihat wajah-wajah yang menyimpan sakit hati. Bapak Ibu, bersama dengan saya Kolose 3 ayat 8 dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Lembaga Alkitab Indonesia mengatakan apa? Kolose 3 ayat yang ke-8, tetapi sekarang sudah waktunya. Kapan? Sekarang. Kapan? Sekarang. Besok? Sekarang. Minggu depan? Sekarang. Bulan depan? Sekarang. Tahun depan? Sekarang. Bapak Ibu Genesis, jemaat Genesis. Kapan? Ngapain? Maaf loh ya, jangan marah apalagi sakit hati. Kita lagi bahas topik firman Tuhan sakit hati loh ya. Tolong dilanjutkan. Sudah waktunya saudara menanggalkan dan membuang jauh-jauh segala kemarahan, kebencian, sumpah serapah dan kata-kata kotor. Yang setuju katakan amin. Dengar baik. Bagaimana kita jadi anak-anak terang. Di mana kehidupan kita jadi terang, hidup kita jadi berkat. Yesus terpancar dari kehidupan kita. Yesus betul-betul nyata. Orang bisa lihat, orang bisa merasakan. Jemaat Genesis adalah anak-anak terang. Amin. Siapa kita? Siapa saya? Kita jelas statusnya. Anak-anak terang. Oke, dulu saya disebut anak kegelapan. Saya belum kenal Yesus. Saya belum alami kasih karunia. Saya belum diselamatkan. Sekarang hidup saya di dalam Yesus. Hidup saya diselamatkan. Saya disebut anak-anak terang. Amin. Bagaimana saya harus hidup? Yang pertama, stop sakit hati. Amin. Efesus 4 ayat 31 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Efesus 4 ayat yang ke-31, buanglah semua rasa sakit hati, dendam dan kemarahan dari hidupmu. Jangan bertengkar dan saling menghina. Berhentilah melakukan segala macam kejahatan. Dengarkan baik-baik. Buanglah semua rasa. Iya. Kalau rasa vanila, rasa coklat, rasa pandan itu enak. Tapi sakit hati enggak enak. Serius. Sakit hati enggak enak. Bapak Ibu jemaat, buanglah semua rasa sakit hati, dendam dan kemarahan dari hidupmu. Bapak Ibu jemaat yang diberkati. Kalau kita anak-anak terang, mari stop sakit hati. Saya tidak katakan jangan sakit hati, tapi saya katakan sesuai firman Allah. Dengar baik-baik. Stop sakit hati, berhenti sakit hati. Suami istri, orang tua dan anak, gembala dan jemaat, rekan-rekan dalam pelayanan. Biar kasih Yesus, bukan saya itu. Oke, biar kasih Yesus yang ada dalam kehidupan kita. Amin. Kalau ada sakit hati cepat, saya mau bilang stop sakit hati sama siapapun. Iya. Kami melayani seseorang di kota Madiun waktu kami KKR di satu gereja. Seorang ibu ditipu rekan bisnisnya. Selesai itu beliau ngajak makan, saya tahu beliau minta dilayani, didoakan. Saya dengan istri menasehati, dia bilang begini awalnya, pastor saya ditipu rekan bisnis saya sekian miliar. Tolong bantu doa saya, minta maaf saya gak mau berdoa buat ibu. Kenapa? Kan yang berdoa buat dia adalah ibu sendiri. Kok enak? Dia tipu saya pastor. Bukan 1 juta 2 juta. Sekian M. Ibu sakit hati? Jelas saya dirugikan. Enggak akan terjadi mujizat. Enggak akan kembali uang itu. Apa yang saya harus lakukan? Doakan orang yang menipu ibu.
perkatakan berkat buat dia. Dia diberkati Tuhan, dengan berkat itu dia kembalikan uangnya ibu. Setuju? Apa yang terjadi? Ibu itu lakukan. 2 bulan kemudian saya dalam perjalanan dari Makassar ke Surabaya, saya ditelepon Pastor Jeffrey. Orangnya sudah mengembalikan dana saya. Bapak Ibu, siapapun yang menyakiti, siapapun yang merugikan, jangan pernah kita kecewa, jangan pernah kita sakit hati. Yang rugi diri sendiri. Yang harus kita lakukan sebagai anak-anak terang, tetap memperlihatkan ada Yesus dalam hidup kita. Amin. Apa yang kita lakukan? Kutuki, jangan. Doakan, perkatakan berkat, percaya dalam waktu cara kehendak Tuhan, berkat Allah itu pasti nyata. Tolong dibaca dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, Efesus 4 ayat 31, katakan apa? Hilangkanlah segala perasaan sakit hati, dendam dan marah. Jangan lagi berteriak-teriak dan memaki-maki. Jangan lagi ada perasaan benci atau perasaan lain semacam itu. Setuju? Kalau tadi dikatakan buang, tapi dalam terjemahan sehari-hari dikatakan apa? Hilangkanlah. Tolong yang suami istri berhadapan-hadapan, tolong lihat wajah pasangannya, pastikan tidak ada sakit hati. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, saya sering ganggu istri saya. Kalau sakit hati sama papi, berkat itu semakin jauh. Saya selalu bilang, iya. Rugi sendiri. Bapak Ibu dengar baik. Kalau kita mau jadi anak-anak terang, di mana hidup kita jadi terang. Sesama pelayan Tuhan juga, pelayan altar, kesalahan itu wajar. Nggak usah sakit hati atau apa. Kok gini, kok gitu, kok gini, kok gitu. Tuhan sangat tahu keadaan kita. Amin. Sama-sama bilang, kami jemaat Genesis. 1, 2, 3. Stop sakit hati. 1, 2, 3. Deal. Oke, percayalah kasih karunia Tuhan, kemuliaan dinyatakan di tempat ini. Dinyatakan di dalam keluarga. Dinyatakan dalam usaha, bisnis, pekerjaan dan pelayanan kita. Gaspol. Oke? Senyum dulu lah. Kau udah bebas dari sakit hati kan? Amin. Bapak Ibu, saya mau bilang. Saya pernah membawa sesi seminar tentang sakit hati itu. 2 jam kami bahas, kami kupas seperti apa. Bapak Ibu, tidak pernah satu ayat yang mendukung bahwa sakit hati akan diberkati Tuhan. Enggak ada. Enggak ada. Jadi jangan sakit hati. Dengan kata lain, hidup anak terang harus jadi terang. Berarti saya harus berani. 1, stop sakit hati. Setuju? Kedua, stop. Setuju? Anak-anak terang, stop tinggi hati. Dengan kata lain apa? Anak Tuhan, orang percaya, pelayan Tuhan sama Tuhan. Siapapun kita yang mengaku dirinya anak-anak terang. Dengar baik, stop tinggi hati. Tidak ada yang bisa dibanggakan, disombongkan selain Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Amin. Saya maaf, jangan berpikir negatif. Saya keliling di bangsa ini. Dari Aceh sampai Papua. Tuhan bawa ke pelosok-pelosok, ke kota, ke daerah. Ke pedalaman-pedalaman, diundang ke sana kemari. Semakin saya banyak keliling, semakin saya mengerti bahwa yang Tuhan kehendaki harus semakin rendah hati. Amin. Diundang kemanapun, saya bilang ke istri saya, sebagai hamba Tuhan, ingat selalu 2 hal. Tahu diri, sadar diri. Tahu diri siapa kita, hamba Tuhan. Sadar diri, hidup harus jadi berkat. Nggak usah minta fasilitas banyak hal macam-macam. Diundang udah bersyukur. Kenapa? Artinya dia percaya. Saya selalu bilang ke istri saya bilang kepada diri saya. Untuk apa? Selalu ingat semua anugerah dari Tuhan. Bapak Ibu, kalau mau jadi terang hidup kita. Sebagai anak-anak terang kita bisa jadi terang. Yang kedua, stop tinggi hati. Firman Allah berkata apa? Amsal 16 ayat 5 dalam terjemahan Alkitab yang terbuka. Amsal 16 ayat yang ke-5. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tak akan bebas dari hukuman. Dengar baik, terima kasih. Kalau kita sombong, kalau kita tinggi hati, kita congkak. Kekejian bagi Tuhan.
Biasanya yang disebut kekejian bagi Allah sesuatu yang berurusan dengan berhala. Tapi waktu kita sombong, dengar baik-baik. Waktu kita tinggi hati, Bapak Ibu dengar baik-baik. Di hadapan Tuhan itu bukan sesuatu yang membanggakan. Firman Tuhan katakan apa? Kekejian bagi Tuhan. Artinya Tuhan tidak berkenan. Tuhan tidak berkenan. Bapak Ibu sampai hari ini, setiap saya terima jadwal, saya tidak pernah lihat gereja kecil, gereja besar, gereja sedang, jemaatnya banyak dan enggak pernah. Diundang saya bilang, oke siap, tanggal berapa, temanya apa? Ibadah jam berapa atau berapa kali masuk jadwal pelayanan. Tidak pernah saya lihat itu gereja kecil lalu pakai alasan, aduh saya sudah ada jadwal. Prinsip hidup saya Amsal 15 ayat 3, mata Tuhan ada di segala tempat melihat yang baik maupun yang jahat. Artinya apa? Tuhan tahu sampai kedalaman hati kita. Tuhan tahu ada dalam pikiran kita. Tuhan tahu waktu kita sombong. Tuhan tahu waktu kita congkak. Tuhan tahu waktu kita tinggi hati. Maka hidup kita tidak bisa jadi terang. Tetapi hari ini dalam ibadah kedua saya mau mengingatkan, saya mau mengajak. Jadilah anak-anak terang yang berani bertindak. Stop tinggi hati. Amin. Tolong lanjut baca firman Allah. Amsal 16 ayat 18 dalam firman Allah yang hidup. Amsal 16 ayat yang ke-18, kesombongan mendahului kehancuran dan keangkuhan mendahului kejatuhan. Dengar baik-baik. Bapak Ibu kalau ketemu saya sehari-hari nggak akan mungkin kelihatan begini. Saya hobi sendal jepit, saya hobi celana pendek, saya hobi kaos. Dan kalau kemana-mana saya pakai topi kadangkala. Ya, satu ketika saya diundang pelayanan bersama tim di salah satu kota di Jawa Timur. Kami datang satu mobil, dari semua yang berangkat satu tim itu, satu orang nama Stephen pakai celana panjang jeans. Saya dengan istri selutut dengan tim yang lain. Begitu tiba di halaman gereja, disambut oleh Bapak Gembala. Karena beliau baru pertama kali itu ngundang. Shalom Pastor Jeffrey. Wah selamat datang di kota kami. Kami senang. Anggota tim saya yang celana panjang yang disambut. Dia lihat saya cuma kode. Jalan, saya angkat barang-barang. Lalu waktu duduk Bapak Gembala, mari Pastor Jeffrey. Mari. Kita tahu sofa dengan kursi bedanya jauh ya. Lalu anggota tim saya lihat saya sambil senyum. Saya bilang saya ngangguk lagi. Ya kan? Lalu mulailah ngobrol. Dia udah gak kuat nahan ketawa. Dia bilang Pak Gembala saya minta maaf. Pastor Jeffrey dan ibu yang itu. Yang celana pendekan. Saya justru minta maaf. Minta maaf saya bilang. Karena saya kalau perjalanan kemana-mana saya cari nyamannya. Kalau celana panjang sering sekali saya tarik-tarik begini Bapak Ibu. Jadi istri saya paling tahu kebiasaan suaminya. Jadi mending celana pendek. Itu buat saya nggak anjurkan buat bapak-bapak. Kalau bapak mau ikut nanti kita buat klub ya. Klub kaum pria celana pendek. Saya ingin mengajak bahwa apa? Dalam hidup ini kadangkala kita diperhadapkan dengan hal-hal yang tidak sesuai ekspektasi kita. Tidak sesuai dengan kemauan keinginan kita. Tapi kalau kita punya kerendahan hati, hadapi situasi apapun kita nggak akan pernah komplain. Amin. Tidak akan pernah. Saya ingin mengajak Bapak Ibu jemaat. Jadilah anak-anak terang. Di mana hidup kita jadi terang. Para pelayan altar kalau engkau punya karunia. Bisa mengangkat pujian penyembahan yang luar biasa. Bersyukur. Kalau bisa main musik nikmati karunia itu. Bisa melayani syukuri dan nikmati. Nggak usah banyak tingkah. Karena di gereja akan kesulitan pelayanan kalau ketemu orang-orang yang tinggi hati. Yang sombong. Merasa dibutuhkan. Itu bahaya. Tapi saya percaya jemaat GBT Genesis adalah anak-anak terang. Yang berani berkata dan melakukan. Stop sakit hati. Stop tinggi hati. Amin. Ingat. Kesombongan mendahului kehancuran. Dan keangkuhan mendahului kejatuhan. Yang ketiga, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Ya, soto panas-panas enak, rawon panas-panas enak. Ya, tapi kalau panas hati jangan.
Bapak Ibu, kalau kita mau jujur, kita anak-anak Tuhan, kita orang-orang percaya, iya, jadi pelaku firman itu bukan hanya di gereja, tapi dalam kehidupan nyata sehari-hari. Bisa nggak jadi pelaku firman? Betul? Apalagi yang urusan nomor 3 ini. Kalau kita anak-anak terang mau jadi terang, saya mau mengajak stop panas hati. Dengan kata lain, stop marah. Beberapa hari lalu saya lihat satu video, saya kasih lihat istri saya, suami istri, happy anniversary 50 tahun. Lalu suaminya ditanya, ya, apa rahasianya bisa sampai ke pernikahan 50 tahun ini? Sang suami dia menjawab, hari pertama istri saya benar. Hari kedua istri saya selalu benar. Dan hari ketiga seterusnya saya selalu salah. Itu pesan yang disampaikan. Artinya apapun yang terjadi, mengerti sendiri ya suami istri. Coba suami istri berhadapan, kapan terakhir panas hatinya? Jangan bilang tadi pagi Pak, jangan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, stop panas hati. Karena firman Tuhan bilang apa? Mazmur 37 ayat 8 dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Mazmur 37 ayat yang ke-8, jangan marah dan panas hati, itu hanya membawa celaka. Bapak Ibu, terima kasih. Dengar baik firman Allah. Kenapa kita harus stop panas hati? Jangan mudah marah, jangan cepat marah, jangan marah-marah. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata dengan jelas, jangan marah dan panas hati, itu hanya membawa celaka. Bapak Ibu, seingat saya 2 tahun yang lalu, sejak 13 tahun lalu Tuhan izinkan saya sering diundang ke Aussie oleh beberapa gereja. Tapi gak pernah pergi sekeluarga. Tapi 2 tahun lalu seingat saya Natal 2003 ya. 2003 atau 2004? Oke, 2023. Saya diundang di satu gereja KKR Natal dan Tahun Baru. Saya sudah jahit jas, jahit celana, seperti biasa couple dengan istri saya. Saya ingatkan di Surabaya, Mami aman semua? Aman papi. Bapak Ibu, tiba hari H, tanggal 24 Desember gereja itu mengadakan Natal. Siang-siang istri saya datang, papi ini tidak bermaksud menjelekkan istri saya, tidak. Papi, kenapa? Celana yang kita jahit itu saya lupa bawa. Bapak Ibu, jam 4 mau ibadah Natal, kurang lebih 12:30 istri baru kabari. Ini di Aussie, jauh dari matahari. Kalau kita di Indonesia dekat matahari, cup, balik, gampang cari ukuran. Ini gimana? Serius gak ada celana hitam lain? Gak ada. Damai di sorga, bingung di kamar waktu itu. Apa yang terjadi? Tuan rumah bilang begini, Pastor Jeffrey, gak usah khawatir, saya baru beli celana. Memang celana ini untuk Pastor Jeffrey. Oh ya? Iya. Bapak Ibu, yang menawarkan itu bodinya minta maaf, tidak bermaksud menghina dan lain-lain. Lebih dari saya, diberkati Tuhan. Nggak boleh bilang orang gemuk atau orang gendut, nggak boleh. Itu menghina pencipta. Ya, bilang diberkati Tuhan. Pastor Ishak setuju ya? Kita diberkati Tuhan ya? Iya. Dengar baik-baik. Jelas gak bisa karena pinggangnya besar sekali. Lalu keponakannya bilang, Om Jeffrey saya baru beli celana. Saya pakai, muat pinggangnya walaupun sesak ya. Tapi tingginya hampir 2 meter. Jadi saya minta tolong istri saya, ini ada istri saya. Istri saya harus lipat. Bersyukur pakai jas jadi tertutupi. Boleh tanya istri saya, papi marah-marah waktu itu? Ngamuk-ngamuk, maki-maki? Enggak. Kadangkala kita diperhadapkan dengan situasi-situasi yang tidak sesuai. Tapi kalau kita anak-anak terang, kita mengerti, menyadari. Firman ini berkata, jangan marah dan panas hati, itu hanya membawa celaka. Jadi kita harus ambil satu tindakan, stop
panas hati. Amin. Satu ayat. Tolong dibaca Mazmur 37 ayat yang ke-8. dalam terjemahan baru. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Dengar baik. Orang yang mudah marah, cepat marah, apa-apa marah. Jangan sampai dia tidur, waktu dia tarik nafas bunyinya pun marah. Itu repot tuh. Dengar baik-baik. Orang yang sering panas hati, ujung-ujungnya pasti melakukan hal yang tidak benar, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Betul? Ya. Saya bilang kalau seminar-seminar keluarga, buat suami-suami, ya, kalau istri marah, langkah pertama cepat dekati. Masih marah, cepat peluk. Masih marah, cepat ajak berdoa. Biar lagi marah suami cepat berdoa. Tuhan, Engkau penguasa kehidupan. Tuhan, Engkau jamah istriku. Roh Kudus. Percayalah, Tuhan tolong aman suasana itu. Amin. Nggak percaya pulang ibadah, bukan saya suruh ibu-ibu marah-marah sama suami. Tidak, bukan. Tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu, kita anak-anak terang, mari kita mengerti, kita menyadari. Terang kita harus kelihatan, terang Kristus harus terpancar. Pertama kita harus berani stop sakit hati. Kedua stop tinggi hati. Ketiga stop panas hati. Tolong dibaca Kolose 3. Kolose 3 ayat yang ke-8 dalam terjemahan baru. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Sama-sama kita buang kalau ada hal-hal yang membuat kita marah, betul? Bahkan kita marah, kita buang. Ingat, Bapak Ibu, terjadi pertengkaran di dalam keluarga, suami istri bertengkar, bukan suami dibuang dari keluarga. Bukan istri yang dibuang, bukan. Tapi kebiasaan untuk cepat marah. Minggu lalu kami khotbah di Malang. Ya, minggu lalu kami khotbah di Malang. Dalam perjalanan nih, dalam perjalanan, ya ada aja yang terjadi. Ada aja. Tetapi dengar baik-baik. Iblis tidak suka kalau kita akan jadi berkat. Dia akan tipu dengan hal-hal yang bisa memancing kita punya emosi. Tapi kalau kita mengerti bahwa pribadi kita anak-anak terang, percayalah Roh Kudus mengendalikan kita. Kita tidak akan marah. Setuju? Setuju? Begitu juga dalam pelayanan. Ada terjadi kesalahan, tetap. Iya, gak usah langsung saling menyalahkan. Stop panas hati. Pengkhotbah 7 ayat 9 dalam versi mudah dibaca. Dikatakan apa? Jangan cepat marah karena amarah adalah kebohongan. Kebodohan. Kebodohan. Coba diulang. Jangan cepat marah karena amarah adalah kebodohan. Setuju? Firman Tuhan yang katakan, Bapak Ibu Jemaat GBT Genesis, ibadah yang kedua saya ingin mengajak. Kalau ada pertanyaan siapa saya? Dengan tegas berani berkata, saya anak-anak terang, hidup saya harus jadi terang bagi sesama. Amin. Di dalam keluarga, di dalam pelayanan, di dalam komunitas, di dalam pekerjaan, pribadi saya anak-anak terang harus jadi terang. Bagaimana caranya? Saya harus berani bertindak, stop sakit hati. Kedua, stop tinggi hati. Ketiga, stop. Ada 3 pasti ada keempat. Yang keempat, 1, 2, 3. Setuju? Stop iri hati. Bapak Ibu Jemaat, stop iri hati. Iri hati bukan datang dari Tuhan. Iri hati bukan sifatnya Tuhan. Iri hati bukan karakternya Tuhan. Sebagai anak-anak terang, saya ingin mengingatkan, saya ingin mengajak Jemaat GBT Genesis. Hari ini dengar baik. Jati diri kita anak-anak terang. Hidup kita harus jadi terang. Yang keempat, ambil satu tindakan. Stop iri hati. Kenapa? Amsal 14 ayat 30.
Amsal 14 ayat yang ke-30 dalam terjemahan baru. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Kebenaran firman Tuhan yang katakan, hati yang tenang menyegarkan tubuh, hati yang tenang menyegarkan kehidupan, hati yang tenang menyegarkan pelayanan, hati yang tenang menyegarkan hubungan. Tetapi perhatikan, iri hati membusukkan tulang. Iya, kalau ada iri hati, pelan-pelan itu akan mengalami kehancuran. Kalau orang lain lebih maju, orang lain lebih sukses, orang lain diberkati, itu harus menjadi motivasi, harus bisa menginspirasi, harus cari tahu apa rahasianya. Oh, dia lebih berkualitas hubungan dengan Tuhan, dia melekat dengan Tuhan, dia perhatikan doa puasa, dia perhatikan pujian penyembahan, dia perhatikan memberinya, dia perhatikan perpuluhannya, dia menabur untuk misi, dia menabur untuk pelayanan. Ikuti jejak itu. Amin. Tidak perlu iri hati. Tidak perlu iri hati. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, kebenaran firman Allah Yakobus 3 ayat 16 berkata apa? Mengingatkan buat kita apa? Yakobus 3 ayat yang ke-16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Masih ingat dengan di Alkitab beberapa peristiwa Kain dan Habel, kita sadari peristiwa itu betul? Ya, dimulai dari apa? Iri hati. Akhirnya apa? Melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hati Tuhan. Bapak Ibu jemaat, sadarilah kita anak-anak terang. Anak-anak terang harus hidup bagaimana? Hidup kita harus jadi terang bagi sesama, bagi suami, bagi istri, bagi orang tua, bagi anak. Ingat, stop sakit hati, stop tinggi hati, stop panas hati, stop iri hati. Galatia 5 ayat 21 dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, Galatia 5 ayat yang ke-21, iri hati, mabuk-mabukan, berpesta tanpa batasan moral, dan semua dosa yang lain. Sekarang saya ulangi lagi apa yang sudah pernah saya peringatkan kepada kalian waktu kita dulu masih bersama-sama. Orang-orang yang melakukan hal-hal seperti itu tidak akan menjadi warga kerajaan Allah. setuju? Apakah di sorga ada orang yang iri hati? Tidak ada. Kita semua warga kerajaan Allah. Tapi ingat baik-baik, kalau kita di bumi dikatakan apa di sini? Iri hati dan lain-lain itu. Poin pertama di sini, iri hati tidak akan menjadi warga kerajaan Allah. Bapak Ibu, hidup kita tidak bisa jadi terang kalau kita mudah panas hati. Kalau kita mudah tinggi hati. Betul? Kalau kita mudah sakit hati. Dan hidup kita nggak bisa jadi terang. Kalau apa? Kalau hidup kita dikuasai oleh iri hati. Yang kelima, yang terakhir. Sama-sama baca 1, 2, 3. Stop tawar hati. Tawar hati ini mudah menyerah, mudah putus asa. Bapak Ibu, kita anak-anak terang. Waktu orang dekat dengan kita, orang mau hidupnya itu diberkati. Iya. Orang dekat dengan kita, dari pembicaraan, dia bisa mendengar, dia bisa melihat keberadaan kita, orang yang selalu semangat. Orang yang selalu berapi-api. Tapi kalau selalu dekat, cerita masalah terus. Cerita mengeluh terus. Selalu ada saja. Bapak Ibu, iblis menipu banyak anak Tuhan, banyak orang percaya bahkan hamba Tuhan dengan apa? Dengan mudah tawar hati, mudah putus asa, mudah menyerah. Saya mau katakan, Yesus tetap Yesus. Yesus ada pasti keajaiban terjadi, Yesus ada pasti mujizat nyata, Yesus ada kemenangan pasti kita terima. Amin. Tetap percaya. Ibadah pertama tadi saya tekankan tetap percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan, Amsal 24 ayat 10 dalam terjemahan baru. Amsal 24 ayat yang ke-10,
Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Terima kasih. Sesulit apapun keadaan, tetaplah semangat kepada Tuhan. Seberat apapun beban hidupmu, tetaplah berapi-api percaya kepada Tuhan. Badai itu besar boleh datang, tapi saya mengingatkan Allah kita, Yesus namanya, tetap lebih besar kuasanya. Amin. Jangan tawar hati. Jangan mudah menyerah. Jangan berkecil hati. Jangan putus asa. Karena janji Tuhan Yosua 1 ayat 9. Pemain musik boleh datang. Yosua 1 ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Kenapa harus menyerah? Kenapa harus putus asa? Ada Tuhan yang selalu menyertai kemana langkah kaki kita. Ada Tuhan yang selalu menyertai. Seperti Yusuf disertai. Walau di dalam penjara Tuhan tetap menyertai. Dengar baik Bapak Ibu. Seperti Daniel. Walau di goa singa Tuhan tetap menyertai. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Walau di dalam dapur perapian Tuhan tetap menyertai. Tuhan yang sama akan menyertai. Selalu ada untuk jemaat GBT Genesis yang ada di tempat ini. Amin. Kalau ada pertanyaan, siapa saya? Jawabnya, kita anak-anak. Kita anak-anak. Siapa saya? Anak-anak terang. Amin. Anak-anak terang harus hidup. Ingat 5 hal. Yang pertama, stop. 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 Semua itu bisa kita lakukan kalau roh Tuhan yang memenuhi kehidupan kita. Rohmu yang hidup, penuhiku. Rohmu yang hidup, penuhiku. amin, amin. Mengalir dalamku, jiwaku penuh. Jiwaku tenang bersamamu. Ya Allah. Dalam rohmu yang hidup penuhiku. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapak Ibu, izinkan Tuhan menjamah kita pagi hari ini, amin. Izinkan Tuhan berbicara di dalam kehidupan kita. Bagian mana yang harus kita bereskan pagi hari ini? Bagian mana yang masih mengikat kehidupan kita? Bagian mana yang masih bertumbuh, berkembang di dalam hidup kita? Minta Tuhan tolong. Minta Tuhan tolong. Amin. Ku buka hati, Ya Yesus. untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Haleluya. Amin, amin. Haleluya. Di altarmu, Haleluya. penyembahmu. Rohmu yang hidup penuhiku Tuhan. Haleluya. Rohmu yang hidup penuhiku. Engkau menjamah setiap pribadi pada pagi hari. Mengalir memenuhi setiap kami. Amin. Bersamamu dalam naungan. Haleluya. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat. Kau ambil alih Tuhan. seluruh hidup. Haleluya. Di altarmu, penyembahmu. Kami buka hati di hadirat Tuhan. Kami membuka hidup kami untuk terima jamahan Tuhan. Kami berserah di hadirat Tuhan.
membuka hati di hadapan Tuhan. Izinkan Tuhan menjamah hati kita. Izinkan Tuhan mengubahkan hidup kita. Karena Tuhan begitu mencintai dan mengasihi kita. Tuhan begitu mencintai hidupmu dan hidup saya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Ku buka hati. Bapa di dalam surga, Engkau melihat setiap tangan yang terangkat. Engkau jamah setiap tangan yang terangkat. Engkau jamah setiap hati yang berserah berdoa kepada Tuhan saat ini. Ambil alih seluruh hidup kami, pikiran kami, hidup kami. Kami taruh hanya kepadamu Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Bapak Ibu jemaat, sadarilah siapa kita. Kita adalah anak-anak terang. Firman Allah yang mengatakan, firman Allah yang menegaskan, kita anak-anak terang. Terang kita harus bercahaya. Bagaimana kita harus hidup? Ambil 5 tindakan ini. Yang pertama, jemaat GBT Genesis, stop sakit hati. Stop tinggi hati. Stop panas hati. Stop iri hati. Stop tawar hati. Percayalah, Roh Kudus akan menguasai kita. Kehidupan kita akan jadi anak-anak terang. Segala kemuliaan, kagungan, kehormatan, pujian, penyembahan yang terbaik kami kembalikan kepada Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman itu dalam kehidupan kami. Baik suami, istri, orang tua dan anak. Jemaat Tuhan, pelayan Tuhan dan hamba Tuhan. Kami akan jadi anak-anak terang yang menjadi terang bagi sesama. Terima kasih. Berkati Bapak Ibu Gembala, pengurus gereja dan jemaat Tuhan. Kami terima segala yang terbaik datang dari Allah. Kami terima segala berkat yang datang dari Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Siduk silakan duduk.